Insya Allah ya, dengan kesabaran kita, dengan niat kita duduk bersama di sini, insya Allah tujuannya baik. Insya Allah nanti kembalinya kepada diri kita pun baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati tokoh masyarakat RW 2 Kelurahan Bulak, yang kami hormati Pak Prayit, alhamdulillah saged rawuh di tengah-tengah kita. Masih ingat nggih Bapak Ibu nggih? Bapak kita, alhamdulillah masih awet muda. Mantan pacar terasi. Yang kami hormati Bapak Ketua LPMK Kelurahan Bulak, Bapak Ketua RW 2 beserta seluruh ketua RT di wilayah RW 2, ibu-ibu kader PKK dan teman-teman Karang Taruna dari RT 1 hingga 11. Alhamdulillah pada malam ini kita dapat berkumpul di sini dalam agenda silaturahmi dan sapa warga calon wali kota nomor urut 1. Pada malam hari ini alhamdulillah kita semua diparingi sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seterusnya sehat. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, karena atas bimbingan beliau kita dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Ketiga kalinya terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Bapak Ibu semua memenuhi undangan untuk acara pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu, sambil menunggu calon wali kota hadir di tengah-tengah kita, Bapak Eri, acara kita langsungkan. Yang pertama adalah sambutan dari Bapak Ketua RW 2. Untuk itu waktu dan tempat kami haturkan Bapak Haji Sujar SH. Kami persilakan, monggo. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat para tokoh masyarakat, tokoh agama di wilayah Bulak. Yang terhormat, ini sudah kita angkat Bapak Arek Bulak, Bapak Haji Prayit, Bapak Arek Bulak ini. Karena setiap kegiatan terutama di RW 2 khususnya dan umumnya di Kelurahan Bulak, beliau ini pasti hadir, pasti memberi support kepada warga Bulak. Selanjutnya yang terhormat para rekan-rekan ketua RW yang hadir di Kelurahan Bulak ini, yang terhormat bapak-bapak RT, yang terhormat ibu-ibu tim penggerak PKK, para kader, dan yang saya sayangi anak-anak, adik-adik Karang Taruna se-RW 2. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam situasi yang sangat berbahagia untuk mendengarkan pengarahan ataupun visi misi dari calon wali kota Surabaya yang kita kenal dengan Bapak Eri Cahyadi, nomor urutnya nomor 1. Alhamdulillah kalau beliau berkenan hadir pada malam hari ini, berarti setahun yang lalu beliau juga hadir di tempat ini dalam rangka sosialisasi SSC tahun 2019.
beliau ada di sini dilalah, cara Jawa ini dilalah sandine Gusti Allah atau kersane ngalah RW 2 menang. Nah, ini insya Allah ini beliau nanti datang lagi. Nah, di sini sudah masuk 150 besar di Surabaya. Nah, beliau hadir, insya Allah nanti kita menang lagi lah. Walaupun sekarang ini lebih ketat lagi ya. Kalau dulu dari 150 ke 75, sekarang 150 ke 36. Jadi nanti selain kita mendengarkan visi misi, kita juga mohon doa restu, mohon dukungan biar RW 2 ini yang diwakili oleh RT 9 dan RT 3 bisa meraih juara lagi. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, karena ini mungkin waktunya agak sedikit mundur, kami mohon untuk bersabar. Dan kalau dihitung-hitung mungkin nanti ketemu di tempat ini ya mungkin 5 tahun sekali saja. Kalau mungkin setahun sekali belum tentu. Insya Allah pemilihan ini 5 tahun sekali dan beliau sukses, beliau menang. Biar program-program kita itu tetap terus berjalan, karena beliau adalah yang sebagai konseptor atau otaknya pemerintah Kota Surabaya, karena beliau adalah mantan ketua Bapeko dan perencanaan kota. Jadi yang mengetahui liku-liku Kota Surabaya, kebutuhan warga Surabaya ini beliau. Dan monggo nanti mungkin ada titipan atau ada usulan, monggo disampaikan. Dan saya mohon Bapak Ibu sekalian untuk bersabar sebentar, karena beliau masih ada acara di Kapas Madya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kerawuan panjenengan sedaya, dan mohon maaf mungkin tempatnya kurang berkenan atau suguhannya mungkin kurang berkenan, kami mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Atas sambutan yang diberikan kami haturkan terima kasih. Berikutnya sambutan dari Bapak Ketua LPMK Kelurahan Bulak yang terhormat Bapak Sugeng Rianto, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Haji Suprayitno yang berkenan hadir memenuhi undangan kami. Yang saya hormati Bapak Ketua RW 2 beserta staf, Bapak Ketua RW Sekelurahan Bulak yang hadir, Bapak Ketua RT 1 sampai dengan 11 dari RW 2, Ibu PKK, Ibu kader yang kami banggakan, ada di Karang Taruna. Puji syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertatap muka lagi dalam rangka bersilaturahim dengan calon wali kota Surabaya untuk periode 2020-2025, yaitu nomor urut 1 Bapak Eri Cahyadi dan Bapak Armuji. Sempat disinggung oleh Bapak Ketua RW tadi bahwa beliau punya latar belakang yang demikian. Namun sebelumnya kami mohon maaf, saya duduk di sini bicara ini bukan atas nama lembaga, atas nama pribadi. Secara kelembagaan kami banyak program-program juga, namun demikian dalam hal-hal seperti ini tentunya tidak etis kalau saya mengatasnamakan lembaga. Oleh sebab itu sebutan kita adalah sebagai simpatisan dan pendukung nomor urut 01. Perlu kita ketahui bersama bahwa Kota Surabaya ini
telah menduduki ranking di tingkat dunia atas kerja kerasnya Ibu Tri Risma hari ini, yang mana beliau selama 2 periode merubah Surabaya secara lengkap. Program-program yang telah dilaksanakan termasuk perhatian terhadap kita, terhadap warga kita yang paling bawah sekalipun, sehingga apa, warga kota lain, kabupaten lain ini merasa iri dengan warga kota Surabaya. Karena apa? Perhatian terhadap masyarakatnya luar biasa. Ibu Risma itu punya program jangan sampai ada warga kita yang sakit tidak bisa berobat. Dengan cara apa? Dengan cara membuat surat SKPN dan lain sebagainya. Program-program ini tidak lepas dari Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya yang selama ini dipegang oleh Bapak Eri Cahyadi. Oleh sebab itu tidak salah kalau kita memilih seorang pemimpin yang tahu betul program-program Kota Surabaya, mulai dari yang paling kecil maupun yang besar. Beliau pejabat terakhirnya di Bapeko Kota Surabaya, yang mana yang memegang program-program seluruh Kota Surabaya, mulai dari bidang lingkungan, pendidikan, sosial, budaya, dan lain sebagainya, tidak lepas dari Bapeko. Oleh sebab itu, kita sebagai warga Kota Surabaya tentunya kepingin program-program yang telah dilaksanakan oleh Ibu Risma sebelumnya ini berlanjut sampai kapanpun. Dan kita berharap bahwa untuk perhatian terhadap warga itu bukan hanya di tingkat atas, namun perlu diperhatikan. Kemarin saya sempat menyimak salah satu visi dan misi dari Bapak Eri Cahyadi adalah akan memberikan insentif untuk RT RW, nilainya saya lupa, tapi yang jelas ada kenaikan. Kemudian termasuk kader-kader bumantik dan lain sebagainya, nanti insya Allah juga akan ditingkatkan. Oleh sebab itu, beliau ini sangat menghargai kerja keras para kader. Karena apa? Di Surabaya ini akhir-akhir ini yang namanya demam berdarah itu sangat berkurang drastis. Ini berkat kerja keras dari kader-kader bumantik. Oleh sebab itu, mudah-mudahan nanti akan mendapatkan perhatian yang lebih besar dari pemerintah Kota Surabaya ketika nanti Bapak Eri Cahyadi memimpin Kota Surabaya. Setuju? Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, terlepas dari hal itu, ibarat orang kalau mau berjalan sudah tahu jalannya. Menjalankan program itu sudah tahu programnya, sudah tahu sasarannya, sudah tahu anggarannya. Sehingga nanti ketika beliau itu menang, begitu dilantik, sudah langsung bekerja untuk masyarakat Kota Surabaya. Oleh sebab itu, saya berharap atas dukungan dari masyarakat agar program-program yang sudah kita usulkan dan lain sebagainya ini segera bisa terrealisasi sesuai dengan harapan kita semua. Karena apa? Di wilayah kita ini masih banyak juga yang perlu perhatian khusus dari seorang wali kota, terutama masalah sekolahan SD. Ketika pendaftaran sekolahan SD itu banyak yang ribut karena sistemnya berubah-ubah, kan begitu ya. Oleh sebab itu saya akan memperjuangkan agar nanti di Kelurahan Bulak itu ada tambahan lagi 1 sekolahan SD, khususnya di wilayah timur, sehingga bisa terjangkau di wilayah Bulak Setro dan sekitarnya. Karena perlu kita ketahui bersama bahwa sekarang ini sekolah SD Bulak Rukem 1, Bulak Rukem 2 itu merger jadi 1. Ini sebenarnya sudah pernah disinggung oleh Bapak kita, Bapak Prayit. Waktu itu beliau masih di Bulak,
Dan alhamdulillah sampai sekarang pun juga masih menjadi bapaknya orang Bula. Kalau tidak menjadi bapaknya orang Bula, beliau menjabat di Gubeng, saya undang ke sini rawuh. Ini besar besar perhatiannya terhadap kita semua. Kemarin memang saya sempat telepon beliau, Pak, jenengan apa boten kangen kali warga RW 2, saya bilang gitu. Ya insya Allah tahu saya kan hadir. Beliau tadi dari Lamongan langsung ke sini. Alhamdulillah perhatian terhadap kita luar biasa, dan mudah-mudahan kita seduluran salawase juga nih. Jadi itu harapan kita semua. Karena apa? Yang namanya pemimpin wali kota itu kalau beliaunya tidak mau turun ke lapangan, tidak tahu keluh kesah masyarakat, kapan bisa maju karena nggak tahu kesulitan masyarakat, keluhan masyarakat. Lewat forum-forum inilah sebenarnya mestinya hadir untuk mendengarkan aspirasi masyarakat, sehingga ketika nanti beliau menjabat sudah tahu apa yang dimau oleh masyarakat. Dan mudah-mudahan beliau nanti sempat hadir. Ya, jadi oleh sebab itu saya mohon kesabaran dari Bapak Ibu sekalian, dia sekali-sekali melekan dek gini lah. Ya. Kan gak tahu melekan. Sekali-sekali melekan memiliki, ya rada ngantuk-ngantuk di terutama ibu-ibu ya. Anak sing kesel, anak sing, tapi tadi hari Minggu hari libur ya, insya Allah beliau ini sudah istirahat 1 hari ini. Kecuali yang mempersiapkan ini tadi, mulai tadi siang, sing usung-usung, sing anu dan lain sebagainya. Saya terima kasih sekali kepada adik-adik Karang Taruna khususnya di RT 6, juga teman-teman relawan. Saya anggap relawan karena apa? Karena bekerja tanpa pamrih itu namanya relawan. Ini hampir lupa saya sekalian mengucapkan selamat kepada Bapak Ketua RW 2, khususnya RT 9 dan RT 3 yang telah lolos 150 besar SSD 2020. Dan mudah-mudahan nanti lolos ke babak berikutnya. Artinya RW 2 mulai tahun 2015 tidak pernah absen dari kejuaraan, mulai dari Surabaya Green and Clean, Merdeka dari Sampah, SSD juga lolos. Dan saya juga berharap RW-RW yang lain juga ikut menyusul. Perlu disadari bahwa yang namanya lomba-lomba begitu itu perlu persiapan-persiapan, perlu adanya pengorbanan. Kita tahu kemarin saya sempat mendengarkan keluh kesah dari Pak RT 9 sama Pak RT 3. Mendino mek ambek sampah, mendino mek ambek memean, mendino mek ambek aduh macam-macam dan sebagainya. Itu berkah. Kami ini saya juga waktu itu dari RW itu juga begitu. Dan alhamdulillah apa sejak biarpun beliau ini sudah usianya di atas saya, tapi semangatnya masih tinggi, sehingga mudah-mudahan tetap eksis khususnya di RW 2. Dan ini sebenarnya mau kita tunjukkan kepada calon wali kota kita sebenarnya prestasi-prestasi ini, sehingga ke depan mendapatkan perhatian yang lebih. Bapak Ibu sekalian, sambil menunggu ya, barangkali ada apa ya, pertanyaan-pertanyaan atau apa, monggo nanti saya tampung sehingga nanti bisa saya sampaikan. Begitu ya Pak. Jadi pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, kalau memang ada pertanyaan monggo. Soalnya kenten kata ngomong-ngomong mana, awak juga saya ngomong. Sambil menunggu Bapak Ibu monggo, kalau mungkin ada usulan-usulan apa, monggo disampaikan, nanti akan saya tulis dan akan saya tindak lanjuti ketika beliaunya hadir. Monggo Mas Jono dipandu. Untuk sementara itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ketua LPMK. Rasanya kurang pas kalau Pak Praya tidak berbicara
minimal menyapa anak-anaknya, kan tadi dibilang bapaknya. Monggo Pak Prayit menyapa kita semua, anak-anaknya di Kelurahan Bulak, khususnya di RW 2. Monggo Pak Prayit, Titi Edang podo kroso. Tepuk tangan dong untuk Pak Prayit. Monggo Pak. Kualat ini. Saya ini sudah masuk masyarakat. Karena tombol kangen izin saja Pak RT, Pak RW, ibu-ibu sedikit. Ya, daripada masih nunggu nih. Ayo, kampanye nek lugu kene. Yo sisan gak apa-apa. Gak jabat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Warga Bulak Cumpat Barat RW 2 yang sangat saya hormati, saya banggakan. Khususnya pengurusnya, RT RW, pengurus ibu-ibu, kader, dan tokoh masyarakat. Izinkan saya berbicara atas nama warga, bukan atas nama mantan, bukan warga, karena saking dekatnya dengan RW 2 Kelurahan Bulak ini, saya diundang ke sini ini, ya jujur saja, tadi dari Lamongan itu jam 4 sampai sini diingatkan istri, diundang Pak Sugeng itu loh. Akhirnya saya berangkat ke sini. Alhamdulillah ibu-ibunya masih sehat-sehat, senyumnya masih merekah, bapak-bapak juga demikian masih sehat-sehat semuanya, alhamdulillah. Karena saya sayangnya di sini, sampai dulu tanya Pak Sujak kepingin beli tanah di sini, beli rumahnya belum keturutan. Mudah-mudahan saya sering hadir di sini, ada tanah-tanah murah atau rumah-rumah murah di sini. Bapak Ibu sekalian, acara ini adalah silaturahim yang tentunya Pak RT, Pak RW, atau tadi disebut pribadi bukan lembaganya kalau Pak Sugeng ini. Saya pikir sudah tidak usah ditutup-tutupi lah Pak Sugeng. Masih LPMK dukung Pak Erik juga gak masalah. Gak usah wedi. Gak usah wedi. Masih Pak RT, Pak RW, ngono, gak usah wedi. Nah, itu jelas kan. Meneruskan kebaikan kok wedi. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, mesisan saya ngomong juga. Ya, 35 tahun saya kerja di Pemkot, ya. Kalau bisa, enggak apa-apa, ada orang-orang di sebelah atau teman-teman di sebelah yang ada di sini, enggak apa-apa. 35 tahun saya di Pemkot. Dan sebagian besar saya tahu Pak Erik Jayati, tahu kerjanya, tahu pemikirannya, dan tahu ide-idenya perencanaan kota ini, tahu persis saya. Makanya setelah pensiun, saya mengikuti arah beliau, ya. Visi misi beliau ini memang luar biasa, luar biasa. Kalau dibilang meneruskan Bu Risma, meneruskan kebaikan, ini jujur saja saya akui memang betul. Jadi pemikiran-pemikiran Bu Risma atau keputusan yang diambil Bu Risma itu tentunya berkoordinasi pemikiran, karena memang diletakkan di perencanaan kota. Pak Erik ini perencanaan kota yang ngatur tata kota, yang ngatur pembangunan, ya termasuk Kecamatan Bulak ya saat itu ya. Saya ingat betul bahwa kerja beliau saat di Bulak, saya kan sedikit testimoni aja sambil menunggu.
Infonya kalau jam 10 tidak hadir, kita tawarkan ya, biar kasihan ibu-ibu dan bapak. Tapi tidak mengurangi rasa hormat. Ya mungkin saja saya berbicara ini sedikit-sedikit kampanye kan nggak apa-apa, nggak apa-apa. Walaupun ada panwas di sini nggak apa-apa, aku cekelan. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian, bahwa pemikiran-pemikiran beliau itu memang luar biasa. Saya bukan ngecap, saya tahu persis. Ketika saya di Bulak, bagaimana untuk mengangkat pengangguran, untuk mengangkat orang-orang yang jualan di tengah jalan dan lain sebagainya, di pinggir tanggul dan lain sebagainya. Coba cari keluarganya, cari anaknya, cari bagaimana bisa mereka untuk bekerja di ikut tenaga outsourcing. Saya sodorkan itu waktu itu 49 orang, ya. Tetapi yang dipilih oleh mereka karena satu, mereka ada yang buta warna, mereka ijazahnya termasuk dari RW sini ada ya, itu bisa diterima paling 37 orang lah. Nah, pekerjaan itu adalah untuk mengangkat kesejahteraan. Dari visinya ini ke depan 2021 yang disampaikan bahwa APBD pemerintah kota nanti 2021 itu adalah 10 triliun lebih. Dipandang perlu bahwa pembangunan infrastruktur yang ada di Surabaya ini tinggal sedikit-sedikit. Nah, nanti 2021 mereka fokus pada SDM-nya. Jadi anggaran ini difokuskan pada SDM-nya. Ya, untuk pembangunan fisik saya pikir tinggal melengkapi saja. SDM saya pikir yang diutamakan adalah yang disampaikan pada saat saya mengikuti sosialisasi dan lain sebagainya. Ini mengangkat pengangguran. Jadi sebanyak mungkin pengangguran yang ada di Surabaya ini akan dipekerjakan. Karena sebelum dia masih menjabat, beliau ini ada MOU dengan perusahaan, MOU dengan perhotelan, MOU dengan apartemen dan lain sebagainya, pengusaha-pengusaha. Mereka meyakini bahwa kalau pekerjamu itu tidak KTP Surabaya, mereka sudah ada MOU bahwa pekerja yang ada di perusahaan dan lain sebagainya di Surabaya ini 40% harus KTP Surabaya. Mereka sudah teken MOU-nya begitu. Nah, makanya kemarin disampaikan, kebetulan sudah pernah rawuh di wilayah kami, ya, Duku Setro, menyampaikan tugas Pak RT, Pak RW, ibu-ibu dan selain sebagainya ini adalah untuk menampung warga atau teman-teman atau keluarga kita yang masih produktif yang belum bekerja. Monggo ditampung, ya dikumpulkan yang jelas KTP Surabaya. Insya Allah nanti melalui, ya saya memang bisa mengarahkan, oh ini diserahkan sana lah, serahkan sana datanya. Jadi utamanya adalah mengangkat pengangguran. Kemudian saya pikir nih, ibu-ibu sudah hafal UMKM ini juga begitu getolnya beliau ini. Sampai urusan sandal, urusan sabun, urusan dan lain-lain gitu. Ini mereka juga kerjasama. Siapa yang bisa memproduksi home industry, baik sabun, baik apa, ini pemasarannya tinggal ditampung oleh pemerintah kota nantinya gitu. Atau sudah berjalan hingga dimasukkan kepada perhotelan ini, sabun ini dan lain sebagainya pokoknya. Termasuk catering, produksi permakanan kuliner gitu. Soal pendidikan juga demikian, soal kesehatan juga demikian. Jadi 2021 beliau mengutamakan SDM. Kalau fisik saya sudah jelas masuk musrenbang ya. Namun banyak hal-hal yang masih juga belum di sini. Kayak di sini pembangunannya sudah hampir ya, masih banyak. Ya, kalau toh saya lihat PJU ini sudah LED ya, sudah ya, barangkali di wilayah Panjenengan yang belum bisa diganti ini
ya mungkin matur saja kepada LPMK, walaupun tidak disempat lembaganya LPMK. Insya Allah kita sambungkan kepada beliaunya, dan mungkin saja segera dilakukan pergantian yang LED itu apa. Termasuk paving yang rusak, saluran yang rusak barangkali bisa yang sedikit-sedikit. Kalau yang panjang kayak begini kan lewat lelang. Kalau yang sedikit-sedikit mungkin bisa dilakukan oleh satgas-satgas ini. Bapak Ibu sekalian, jadi aku ngantur kabeh, aku iki sapa? Nggak, saya jujur saya tidak punya pamrih apa-apa. Saya ngisi silaturahim ya, mumpung ketemu ya. Ya ini memang saya. Ini saya. Jadi karena saya tahu persis pemerintah kota, mantan dari PNS yang sudah sekarang lepas, berarti saya juga bebas ngomong ya. Enaknya kalau tidak PNS ya ini, bebas ngomong, bebas berpolitik, dan bebas untuk menyampaikan. Makanya saya boleh ngajak panjenengan. Saya boleh ngajak panjenengan. Ya gak bisik-bisik kayak Pak Sugeng, gak bisik-bisik ya. Los. Gak rewel. Los. Nggih Pak Pau nggih. Ya, saya tahu persis Pak Pau itu. Bulak kali tinjam. Ya. Nah, ini sudah bisik-bisik mungkin sudah mau hadir. Saya berharap sabar sambil menunggu ya. Jadi demikian Bapak Ibu, kalau toh panjenengan sudah tahu yang ganteng itu siapa calon wali kota? Loh. Yang masih muda itu siapa? Ya. Beliau ini pensiun kurang 18 tahun. Pak Erik, andai kata dia masih di Bapeko ya. Ini kurang 18 tahun karena umurnya baru 40 berapa gitu. 41. Ya. Mereka bersedia dicalonkan Bu Risma karena memang untuk meneruskan perjuangan Bu Risma. Kalau mereka pikir, ya saya pikir karirnya masih panjang nih. Kenapa dia mau keluar dari PNS sehingga mau dicalonkan ini? Ya luar biasa keinginannya beliau untuk masyarakat Surabaya. Saya pikir itu ini sudah